Hai Sobat RLCS, terima kasih sudah klik video ini. Gua buatin video spesial untuk kalian. Ini adalah 5 komposisi gila posisi dalam catur yang akan membuat kalian terkejut. Mimisan mungkin. Teman-teman, komposisi catur adalah cabang khusus catur di mana posisi diciptakan bukan untuk dimainkan ya dalam permainan nyata, tetapi untuk menunjukkan ide-ide yang terasa mengejutkan, elegan, atau bahkan mustahil pada pandangan pertama. Dalam teka-teki ini, setiap bidak ditempatkan dengan sengaja dan solusinya biasanya mengungkapkan kebenaran tersembunyi tentang catur. Nah, terkadang suatu posisi tampak benar-benar kalah, tetapi langkah yang tenang mengubah segalanya. Jadi ini akan melatih Anda untuk menemukan langkah-langkah yang sulit untuk ditemukan dan mind-blowing, guys. Nah, coba lihat ini. Kita akan melihat komposisi catur, ya, ide brilian dari Richard Reti, Sam Loyd, Leonid Kubel, dan Alexei Troitsky. Nih, mohon maaf kalau salah bacanya ya. Bagaimana mereka membantu membentuk bentuk seni ini dengan menciptakan studi yang menyoroti ide-ide seperti perlombaan raja, ya, pawn racing ya, pion promosi, kemudian kejutan promosi pion, koordinasi kuda, dan zugzwang. Oke, nonton terus sampai habis. Langsung aja kita ke komposisi nomor 1. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan konten ini. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube RLCS. Dan jangan di skip iklannya teman-teman, biar aku terus semangat bikin konten. Yang pertama, saya akan ajak kalian untuk melihat komposisi dari posisinya Richard Reti. Ini terkenal banget ya, yaitu perlombaan raja yang mustahil, The Impossible King Race. Komposisi ini ditemukan tahun 1921. Gila, udah lama banget ya. Wow. Richard Reti menciptakan salah satu the most famous endgame study in chess history. Lihat, kalau lu lihat dalam pandangan pertama, mungkin ini terlihat hopeless untuk putih. Tapi, kalau lu perdalam kalkulasi lu akan melihat kalkulasi yang sangat epik dari game ini. Bagaimana caranya membuat putih tidak kalah. Pion putih ke atas, pion hitam ke bawah. Pause videonya untuk kalian bisa tebak dan belajar di rumah. Gimana caranya, teman-teman? Yap, putih mainkan langkah raja ke petak G7. Tentu saja kalian pasti akan tertarik untuk mendorong pion dong. Putih mainkan lagi raja F6. Kemudian hitam raja ke petak B6, mengancam pion dong. Apa yang harus dilakukan oleh putih? Raja E5. Tujuannya mau mengejar pion dan menjaga pion ini. Pion hitam maju, putih raja D6. Pion hitam maju lagi, putih C7. Kalau promosi, sama-sama promosi. Raja hitam mundur, raja ke petak D7, dan sama-sama promosi. Oke, pasti kalian bingung dong, Bang. Gimana kalau misalkan tadi ketika dorong pion, raja F6, pionnya didorong terus aja, Bang. Gak usah raja B6. Ya, maka ini jawabannya. Maka putih akan jalan raja ke petak E7. Kalau misalkan H2, C7, raja B7, raja D7. Oke, gimana kalau raja B6, Bang? Raja B6, raja D7. H2, C7. Promosi juga. Kalaupun di skak, raja tinggal raja ke petak D8. Tidak akan ada progres. Keren ya, teman-teman? Ini baru posisi yang pertama. Kalau kalian baru lihat pertama, komposisi ini, coba komen, teman-teman. Gimana menurut kalian? Dari 100%, berapa persen ini mengejutkan? Oke, kita ke nomor 2 ya. Ini terkenal. Ini komposisi dari Sam Loyd. Ya, Sam Loyd mempublikasikan studi ini di tahun 1861. Nah, ini salah satu puzzle catur yang paling populer yang pernah diciptakan. Gimana caranya putih bisa menang dalam posisi ini? Ya, pion putih mengarah ke atas. Lagi-lagi pause videonya ya kalau kalian pengen nebak dan challenge untuk bisa menemukan langkah terbaik. Jalan terbaik putih di sini adalah B4. Tujuannya apa? Untuk mencegah benteng C5. Jadi putih punya ide benteng D5 untuk skakmat di sini, atau benteng ke petak F5 untuk skakmat di sini, tapi ada ide benteng C5 dari hitam. Maka putih lakukan propilaksis. Hitam menjawab dengan benteng ke petak C5 dong. Putih makan. Idenya mau benteng ke petak B1. Hitam menjaga lagi. Putih kemudian mendorong pion C6.
Tujuannya mau benteng F5, benteng F1. Raja nggak bisa gerak. Hitam gajah C7. Tujuannya apa? Tujuannya mau mencegah itu. Putih nggak perlu lagi benteng F5. Putih mainkan langkah pion makan B7. Hitam makan pion, putih makan kuda di petak A8 dan skakmat. Jadi dalam posisi ini yang menarik adalah biasanya pion itu adalah perwira atau buah catur yang paling lemah. Tapi pion ini ternyata adalah pahlawan untuk putih supaya bisa menang. Nah, jadi kalau kalian udah mulai ngeluh kayak, ya ini kan posisinya diciptakan bang. Kalau main belum tentu. Lah memang tadi kan saya di awal udah jelasin. Kalau ini untuk melatih kreativitas dari seorang pemain catur. Biasanya kalau latihan juga Grandmaster akan memberikan soal-soal kreatif seperti ini. Supaya apa? Supaya otak kita tuh jadi lebih kreatif menemukan langkah-langkah terbaik. Kita lanjut ke posisi 3 ya. Udah mulai terkejut belum teman-teman? Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe ya buat teman-teman yang udah nonton. Nah ini terkenal banget nih. Ini dari Fernando Saavedra. Ini The Saavedra Study. Putih, pionnya mau ke atas. Gimana cara supaya bisa menang? Ya, karena setiap putih mendorong pion C7, hitam akan benteng D6. Gimana cara menangnya? Kalau naik, kena pin benteng ke petak D7. Kalau raja ke petak C5, satu garis dengan pion, maka benteng ke petak D1 dan akan ada skak. Maka jalannya raja B5. Betul. Benteng skak, raja mundur. Di skak lagi, mundur lagi raja B3. Ketika benteng D3, raja C2. Kemudian ketika benteng D4, ini yang harus hati-hati. Jangan promosi jadi queen. Kalau jadi queen nanti benteng C4 dimakan stalemate. Jadinya benteng. Tujuannya mau benteng A8. Hitam menjaga dong. Putih raja B3. Ancam benteng dengan tujuan benteng C1. Ini teman-teman idenya. Ya, jadi kalau kalian tadi mundur nih, tadi promosi jadi queen, maka benteng ke petak C4. Blunder. Saya ingat waktu saya pernah juga diberikan studi ini, latihan komposisi ini waktu menjadi tim pelatnas SEA Games tahun 2013 oleh Grandmaster berasal dari Uzbekistan. Dari Uzbekistan atau Kazakhstan ya? Dari Uzbekistan kalau nggak salah. Ya inilah jawabannya teman-teman. Jadi benteng. Nomor 4, Alexei Trotsky. Ini dikenal dengan Trotsky Tunic Study ya. Pembelajaran dua kuda. Dua kuda kok bisa skakmat? Bisa. Gimana caranya? Kalau masih ada pion. Tanpa pion pun sebenarnya bisa ya, tapi tergantung lawan. Tapi dengan adanya pion hitam, memungkinkan putih untuk bisa menang. Gimana caranya? Gini caranya. Putih mainin kuda F3, hitam D5, putih kuda D4. Kita akan bawa rajanya ke pojok sini nih. Caranya gini dulu. Caranya raja ke petak F2, raja F6, kemudian raja E3, kemudian kuda keluarin. Kuda ini akan membuat posisi rajanya sulit untuk keluar dari lingkaran ya, dari petak-petak ini dan akhirnya terpojok. Itu kuncinya. Nah, kita jangan makan pionnya. Kalau makan pionnya nggak ada temponya. Jadi pion itu sebagai tempo buat kita. Nah, kita akan seperti ini. Nah, ini udah mulai susah ya. Rajanya udah mulai nggak bisa bergerak. Nah, maka raja kita tinggal bergerak. Memang akan butuh waktu yang lama. Tapi ya kalau udah tahu caranya, begini caranya. Nih, jaga lagi supaya nggak bisa keluar ya. Baru rajanya akan mengunci. Tuh. Nah, udah nggak bisa bergerak dong. Kunci lagi. Nah, kemudian gerak lagi. Mundur. Kemudian kemanakah langkah rajanya? Raja E7. Kejar terus sampai akhirnya terpojok. Ya. Mana jalannya? Yap, kuda C5. Raja B6, kuda ke petak B3, nggak bisa keluar ya. Nah, barulah tempo lagi. Tempo lagi, dia harus geser, tempo lagi. Kemudian kita tinggal pojokin aja. Gimana caranya? Tempo lagi. Jalannya, raja ke petak C6. Nah, barulah kudanya bermain. Nah, dia mau ke sini. Kita jaga. Udah nggak bisa jalan. Kita pojokin, dan kuda C6. Akhirnya, pion ini sebagai temponya. Jadi pionnya jangan dimakan. Tinggal kuda D7 dan boom, skakmat. Itulah caranya, teman-teman. Kita lanjut ke posisi berikutnya. Nomor terakhir yaitu Leonid Kubel ya. Leonid Kubel.
Jadi putih punya pion promosi, hitam punya queen. Tapi kuda ini bisa ngalahin dua ini. Gimana caranya? Pause videonya guys. Dan tebak. B7, kemudian kuda C6, kemudian kalau dia di sini raja ke petak B6 maka promosi jadi queen dong. Nah, maka di sini hitam raja A6 untuk apa? Kalau promosi jadi queen, maka dia bisa lakukan stalemate queen ke petak D7. Maka jangan jadi queen, akan blunder. Hitam akan queen D7, maka jadinya kuda. Raja ke petak B6, kuda ke petak D7. Raja kemanapun, raja ke sini akan ada kuda C5, raja C6 akan ada kuda E5. Kalau dilanjutin, tinggal makan aja. Kalau raja ke petak C4, gimana cara menangnya? Ayo. Raja B7 dimakan, kemudian raja B6, raja C4, dan raja ke petak A5. Suksuang. Raja ke petak D5 dimakan. Raja D6, raja B6, raja D7, raja B7, kemudian tinggal dorong pionnya aja. Menang. Nah, jadi pada posisi pion promosi tadi ya, jangan promosi jadi queen, karena akan ada queen ke petak D7. Itulah teman-teman untuk video hari ini. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk melatih kreativitas dari kalian. Main catur itu nggak mudah dan ada langkah-langkah ciamik seperti ini. Terus dukung RL Chess supaya bisa terus berkembang. Jangan lupa bagikan kepada orang lain supaya catur ini makin banyak peminatnya. Dan jangan lupa ikutin RL Chess di akun sosial lain. Daftarkan anak kalian untuk gabung ke RL Chess Academy. Jadilah juara dengan gabung RL Chess Academy, teman-teman. Ayo, kalian bisa tebak semua nggak? Coba komen.